Beda kalau yang syuting beneran sama yang ngobrol itu. Nah kalau ibu kita lihat di videonya kita mah nyantai banget waktu podcast kemarin. Udah biasa Iya. gitu ya. Saya habis syutingnya kemarin berkali-kali itu buat bikin. Kan dibuang saya. Iya, bang saya. Biar gini teh. Tadi baca dulu bang itu teh perbaik-baik. Tapi ya lupa lagi aja udah pas kamera action bang. Melihat ya kosong. Menjaga itu pas mau hujan. Ini mana baju, ini baju, mau dipakai. Alah. Gawat tuh ya. Berapa biayanya ini bikin baju? Rahasia. Rahasia. Tidak ada ini mah. Tidak dipublikasikan. Dia tangan pendek Pak Wisman udah dia Keren dia tuh. Kita mah emang orang beda dari yang lain. Dia berkelihatan muda. Kok US. Saya mau udah emang US itu Ustaz Soma gitu. Biar ketahuan bontotnya, padahal ternyata saya tertipu. Ini bang paling muda siapa bang? Iya. Japar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini Oti Podcast kembali bersama saya Rida. Ini sudah ngumpul teman-teman saya dari rombongan utara. Mantap. Kakak utara. Teman-teman ini adalah peserta yang sedang mengikuti kegiatan program Guru Penggerak sudah berjalan 5 bulan. Nah, ya kita korek nih bagaimana keseruan mereka, ya hal-hal yang bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang mau bergabung di program Guru Penggerak angkatan ke-6 di Kabupaten Karawang. Kan satu persatu ini saya tertipu banget ya, ini Bang Usman, saya bilang bontot tetapi ternyata usianya Angka kedua. iya beda dikit sama saya, enggak. Enggak. Oke, Bang Usman dari mana Bang Usman ini? Ya, perkenalkan saya Usman Siswanto ya. JGP angkatan 3 tahun 2021-2022 asal dari Desa Batu Jaya, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, instansi di SD Negeri Batu Jaya 6. Terima kasih. Ternyata resmi banget ya dia perkenalan. Lagi begitu mah benar. Iya, ini yang bikin baju nggak pakai baju nih, harus dihukum nih. Iya. Boleh nggak dihukuman nih? Nggak boleh ya? Pak, Kalau saya perkenalkan, saya Japar Deltulo dari Karyamulya, Kecamatan Batu Jaya juga. Saya dari PKBM Tunas Marifat, satu-satunya non formal di sini. Beuh, bajunya beda. bajunya beda. Oke. Sekarang ya. Yuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamil Faisal Fikri. Tempat saya mengajar di SMP Negeri 1 Batu Jaya, yang kebetulan sekarang kita lagi kumpul di sini. Alamat dari Desa Batu Jaya, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Terima Yuk, kasih. lanjut. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Endang Durajat dari Desa Medan Karya, Kecamatan Tirta Jaya. Alhamdulillah mengikuti CGP angkatan 3 ini luar biasa dengan teman-teman yang punya potensial, punya sumber daya manusia yang luar biasa. Biasa di luar. Tanda kutip endang. Ini paling galak nih kalau salah Endang ngomong ya, nih. endang dipandang. Iya. Endang enak dipandang. Ada panggil endang. Enak dipandang, emang enak sih ya. Oke, satu nih. Bontotnya ini Bontot bukan? ini padahal mah Ternyata ya. Tirta Jaya bontot. Baik, perkenalkan nama saya Ahmadi Hasbi. Saya dari Hah? Jangan. Panggilan saya Hasbi, saya dari Tambak Sari, Desa Tambak Sari, Kecamatan Tirta Jaya, instansinya dari SDN Tambak Sari. Mungkin di sini saya paling muda dan paling minim pengalaman. Ini guru milenial. Merendah. Paling muda. Iya. Oke teman-teman, ini di tangan saya ada satu buah apel. Ini topik kita hari ini adalah apel. Apel ya. Tapi apel dipandang dari kalian selaku seorang guru penggerak. Masing-masing utarakan. Ini instan nih, tanpa settingan. Bagus banget. Apa nih? Ketika melihat apel berhubungan koneksi dengan guru penggerak. Ayo Bang Usman. Ini berpikir cepat ini, tidak Ya. boleh lama-lama. Apel itu manis. Apel itu manis, Iya, berarti. karena guru penggerak kedepannya akan menjadi manis. Wah. Ayo, ini
dari sini nih. Saya Hmm. apel itu merah. Merah itu melambangkan semangat guru penggerak. Semangat. Iya, iya. Apel itu kalau saya makan lemah lembut, artinya di dalamnya halus. Asik. Artinya kehalusan CGP dalam koneksi materinya luar biasa. Halus, luar biasa. Oke. Jadi agak mikir. Pikir, siapa dulu nih? Apel, bener tadi kata Pak Hasbi, merah, dalamnya mah putih. Melambangkan CGP itu hatinya putih, tapi luarnya berani. Wah, keren banget. Ini kan saya ya. Siapa? Mikir ya. Kalau menurut saya berpikiran apel itu ada dua sebenarnya. Wih, Ada tiga malah tiga Wah, tiga nambah, warna. nambah. Ada warna hijau, ada warna merah, dan satu lagi ada warna yang putih dan campuran merah. Itu melambangkan kita semua. Dari setiap instansi mempunyai warna masing-masing. Oke, tadi saya pegang apel. Ini sekarang saya pegang salak. Iya. Tapi kayaknya basi deh kalau kita ngomongin main buah-buah buah. dulu. Oke, teman-teman tadi sudah menjawab bagaimana apel dipandang dari kalian sebagai guru penggerak. Tapi ini sudah koneksi dengan pengalaman yang sudah didapat di program ini ya, dengan tentang apel. Oke, teman-teman, kita akan berbagi kepada rekan-rekan yang mungkin sudah terketuk hatinya untuk mengikuti program guru penggerak. Nih, pertama saya mau tanya Bang Usman dulu dari sana. Salah juga salah. Iya dong. Itu udah sono. Enggak kenapa, saya pengennya ke Saya sana. emang nasib begitu bang. Iya. Nasib. Udah duduk paling akhir, tetap aja kita panggil pertama. Bang Usman ceritakan kondisi awal seperti apa, motivasi Bang Usman seperti apa, sehingga Bang Usman berada di grup kami ini. Iya baik. Jangan panjang-panjang. Ayo. Cerita awal masuk dalam program guru penggerak karena nggak ada apa ya, nggak ada mindset buat jadi A B C D E F G. Yang pasti saya lihat ini adalah program dari kementerian, secara otomatis akan ada hal-hal yang baik, akan ada hal-hal yang manis, dan juga yang pasti akan menambah wawasan serta ilmu kita untuk menjadi manajerial pendidikan ya, seperti itu. Kemudian kita juga akan menjadi sosok pendidik yang berbeda seperti biasanya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Di sini kita diolah, belajar memanajerial dalam kegiatan belajar mengajar, berelasi dengan rekan-rekan sejawat. Kemudian juga kita bisa memotivasi diri kita sendiri khususnya dalam kegiatan ini. Kemudian kita juga bisa memberikan motivasi serta dukungan moral ya. Yang penting baguslah program ini. Ini kayaknya udah selesai, habis. Durasinya habis sudah, saya mah. Sama aja lah. Bang Usman. Orang saya nanyanya kondisi awal Bang Usman seperti apa ketika mau daftar CGP. Ayo. Oke baik, Pertanyaan. kondisi awal saya sebelum mendaftar jadi calon guru penggerak angkatan 3 itu gelap. Hitam bro. Suram. Ya, gelap di dalam mengkemas hal-hal yang menarik, hal-hal yang baru, hal-hal yang yang bervariasi gitu. Jadi ketika saya belum mendaftar menjadi calon guru penggerak, itu saya lakukan semua perjalanan mendidik atau misalkan melakukan kegiatan belajar mengajar itu secara monoton, biasa-biasa saja, tidak ada wawasan yang lebih ya gitu kan, kecuali kita sendiri yang mencari wawasan itu di luar. Nah, ketika saya masuk guru penggerak, disitulah. Udah. Kan saya nanya kondisi awal. Mantap dalam Iya. Dia doang Iya. Dia doang 10 menit tuh. Iya. Oke. Udah jadi, udah jadi. Saya mau nanyanya ke yang lain, nanti habis itu sama Bang Usman deh. Oke, sekarang ini yang terdekat aja. Pak Japar ini dari PKBM nih, beda banget ya, non formal.
materi apa saja yang diajarkan di dalam kegiatan program guru penggerak? Materi yang sudah diajarkan tuh sekarang banyak ya. Yang diantaranya pertama yang paling dasar itu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Itu yang menurut saya yang sangat mencakup global semuanya. Terus ada tentang budaya positif, terus ada yang terakhir nih sekarang kita tentang pengambil keputusan seperti itu. Jadi mulai dari filosofi yang paling dasar sampai ke manajerialnya kita nanti mudah-mudahan akan seperti apa nantinya sebagai seorang pemimpin seperti itu. Wow, jadi di guru penggerak ini ya selain kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, tapi juga manajerial. Berarti kita sudah disiapkan menjadi calon pemimpin, kepala sekolah, pengawas dan lain sebagainya. Itu materinya luar biasa. Nanti saya garis bawahi tadi kata Bang Usman ada yang berbeda. Emang berbedanya seperti apa nih Pak kami yang apa memang guru-guru yang bukan guru penggerak ini salah atau jelek atau kayak gimana gitu? Berbedanya seperti apa sebenarnya? Oke, jadi letak perbedaannya sebenarnya di pengembangan kompetensi diri. Oke. Awal mula saya nerusin Bang Usman. Nah, betul. Awal mula ketika saya sebelum masuk ke program guru penggerak ini, saya pikir ini kejuruan kita masing-masing gitu, ke bidang kita masing-masing. Kalau basic saya sarjana pendidikan olahraga, Penjas. Pikir saya ini seperti PPG. Kayak semacam yang dipelajari itu profesionalitasnya. Ternyata di sini lebih mencakup semuanya, dari mulai kita pemimpin di pembelajaran sampai kita menjadi manajer di sekolah. Jadi pelajaran yang yang disajikan di guru penggerak ini lebih kepada manajerial kalau menurut saya pribadi seperti itu. Jadi letak perbedaannya itu dengan guru yang lain yang belum mengikuti, menurut saya ini momen yang tepat karena kita bisa belajar banyak dari mulai pembelajaran pemimpin di kelas maupun pemimpin dalam sekolah. Oke. Terima kasih Pak Kamil. Ini kalau bisa saya simpulkan juga sama ya. Jadi kalau di program guru penggerak, bedanya dengan program yang lain, ini kita selain fokus kepada peserta didik ya, penggalian potensi peserta didik, tapi juga penggalian kepada diri kita sendiri. Dan ini juga harus dikembangkan kepada rekan-rekan sejawat ataupun siapapun yang menjadi relasi kita, baik itu di komunitas pendidikan ataupun di luar komunitas pendidikan. Mungkin ini penerapan dari budaya positif atau penanaman karakter nih sama Pak Jendang nih saya nanyanya nih. Budaya positif sama penanaman karakter yang ada di dalam materi CGP itu harusnya seperti apa sih Pak Jendang? Nah, untuk budaya positif sebenarnya di sekolah kita sudah ada budaya mengenai 5S itu, senyum, sapa, salam, dan sopan santun itu. Sudah ada budaya itu. Namun pengembangan karakteristik ini terutama. Satu memang yang tadi saya katakan waktu refleksi itu ada beberapa guru juga, 1 atau 2 orang yang suka kesiangan. Ini pun budaya sebenarnya. Gitu, artinya mulai dari diri kita sendiri. Islah binafsi lah, ibda binafsi artinya kalau prinsip saya itu masuk ke calon guru penggerak ini khairun nasi anfa'uhum linnas. Itu sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Insya Allah kita gali di modul-modul 1, 2, 3 ini di calon guru penggerak itu sangat bermanfaat, terutama untuk pribadi saya sendiri dan nanti akan kita realisasikan untuk teman-teman yang ada di sekolah kita. Termasuk sudah kita buat komunitas praktisi. Jadi boleh saya simpulkan ketika budaya positif sebelum kita menerapkan kepada orang lain, justru budaya positif ini harus dilaksanakan dulu oleh kita ya. Setuju ya? Setuju. Nah, ini Pak Hasbi nih kita tanya keseruan apa saja. Kan ada kegiatan, ada lomba karya, ada ruang kolaborasi, ada pendampingan ya. Nih, keseruannya seperti apa Bang? Nah ini bontot. Ya, bontot nih paling seru nih. Seru banget pokoknya. Rugi kalau nggak ikutan guru penggerak. Yang pertama kita belajarnya di dunia maya melalui LMS, itu mengasah IT kita. Apa tuh LMS Bang? Learning Management System. Secara otomatis gurunya sudah berkompetensi abad 21. Itu. Jangan ketinggalan zaman ya. Ketinggalan zaman. Kita bertemu dengan instruktur dan fasilitator hebat di tingkat nasional. Keren. Kemudian pada saat pendampingan dengan
pengajar praktik yang super Wih, hebat gitu. wow. Pengalamannya banyak, seru lah pokoknya. Kemudian yang paling seru adalah ketika kita Lokakarya. Lagi balik. keren banget pokoknya. Rugi sama yang kita. paling menyenangkan itu Iya, kalau seminggu sekali. Emang ngapain kita Lokakarya? Satu perbaikan gizi. Kita tahu hotel-hotel, duduk di hotel-hotel Ya ya. itu. Ngilingin hotel. Perbaikan gizi, kunjungi hotel. Saya baru tahu hotel pas Lokakarya. Ya, sama Bang. Belum pernah ke hotel. Aduh. Ya, Bayarnya karena- mahal buat pribadi mah. Karena ini CGP Utara, Bang. Ya, baru tahu hotel. Tapi kalau CGP Timur mah mungkin udah biasa. Sebelumnya mau ke pantai-pantai. Kita main. Oke, kelebihan yang lain di Lokakarya seru atau gimana? Ya, kelebihannya yang pertama kita bisa tukar pikiran sama Betul, CGP dari kelas-kelas yang lain, gitu. dari PPP yang lain. Jelas itu seru. Kedua, ketika materi di sana di Lokakarya berlangsung itu nggak terasa bosen, bahkan waktu pun nggak terasa. Pengen mah terus Karena ya. banyak apa namanya ice breaking di sana, banyak materi-materi yang tidak menjenuhkan. Nah, intinya itu. Oke, di sana kan dipandu atau ditemani sama pengajar praktik ya. Seolah-olah pengajar praktik itu ya sebenarnya bukan narasumber tapi menemani Bapak dan Ibu aja untuk menggali materi-materi. Ini bagaimana kesan-kesannya terhadap pengajar praktik nih teman-teman? 15 pengajar praktik Kabupaten Karawang bagaimana nih menurut CGP kita? Ayo. Saya mau dari Pak Haji. Ini enggak paham. Jangan. Oh, dari saya ya. Dari saya tuh menurut saya kesan-kesannya saya terima kasih gitu ya. Beruntung berada di CGP. Kenapa? Karena selain ilmunya yang kita dapat dari pengajar praktik, ada inovasi-inovasi pembelajaran yang diberikan oleh pengajar praktik untuk kita yang nantinya kita juga sedikitnya mencuri untuk ke anak murid kita, peserta didik kita gitu sih. Yang dari saya mah kayak gitu. Oke, betul ya. Karena memang di dalam metode pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar praktik ini sudah satu model ya. Nah, nanti model ini bisa diterapkan di dalam kelas masing-masing. Dan kemudian untuk materi berikutnya modelnya seperti lain lagi, kan beda lagi. Ada ice breaking yang juga bisa digunakan di dalam kegiatan pembelajaran CGP di sekolah masing-masing. Terus ada beban yang bagaimana gitu? Nggak ada ya? Enggak ada, alhamdulillah. Tergantung kitanya mengatur waktu. Iya, yang penting Kita dengan enjoy aja lah. fasilitatornya oke? Oke. Sangat oke. Bu. Sangat oke. sangat luar Benar-benar apa ya menyisikan waktu buat kita ya buat Yang punya CGP. pengalaman fasilitator ini. Nah, ini yang sering dijahit. Biasa. Tingginya ini bagus. Kalau banget. iya betul. Kalau Gimana, menurut Bang? saya di sini fasilitator benar-benar Benar-benar satu. koreksi ya. Teliti, Bang. Itu yang paling utama. Sini sabar. Itu sangat sabar, luar biasa sekali, emosionalnya sangat terjaga sekali. Ini fasilitator yang paling luar biasa menurut saya di sini. Kedua, ya dia sangat teliti sekali. Ya, itu yang kedua. Titik koma Sangat ya. teliti sekali. Jadi sekecil apapun tugas kita, tolong jangan santai. Jangan santai untuk mengerjakan. Ya, maksudnya santai di sini waktu peluang mengerjakan itu sebenarnya sangat panjang. Cuman santai di sini adalah kumaha uin, misalkan gitunya. Ya kumaha kita gitu. Ternyata pada dasarnya semua dicek tugas oleh fasilitator. Itu pengalaman saya. Ya, kemudian yang paling menarik lagi, tolong jangan copy paste. Ya, tolong jangan copy paste dari manapun. Usahakan pemikiran kita sendiri ya. Insya Allah lah hasilnya akan bagus sesuai dengan tepat waktu. Pokoknya yang sangat menunjang sekali, fasilitatornya sangat sabar ngadepin kita orang. dengan berbagai macam karakter ya Bang Usman ya. Sangat sabar. Oke nih, masalah plagiat, masalah copy paste memang kita sudah diuji dari tes seleksinya ya. Betul. Ketika seleksi, wawancara, esai, portofolio kita udah nggak boleh copy paste Enggak. punya orang. Karena nanti kita akan diuber, dikejar, kalau kita mentok berarti kita nggak lulus. Mm-mm. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita dalam bentuk apapun kita bisa berkreasi oleh diri kita sendiri Betul. masing-masing. Oke, ini yang paling riskan nih, yang paling jadi banyak pertanyaan nih, mungkin Pak Haji Adang akan jawab. Apa sih keuntungan secara material di calon guru penggerak katanya? Ada enggak sih nih? Katanya digaji, bener nggak nih? Gitu. Gini, itu banyak teman-teman Bu yang di HP saya malam kemarin siang juga rangkring Bang. Waduh. Ya, iya, ini mengenai pendaftaran calon guru penggerak angkatan 6. Beliau ingin tahu karena di Tirta Jaya cuma saya dengan Pak Hasbi. Kebetulan mereka punya link saya, ngebel terus.
Pak, sampai dia menanya dari awal pendaftaran pembuatan CV dan juga portofolio sampai akhirnya apa? UUD, ujung-ujung menanyakan uang. Wow. Iya bener Bang. Ada nggak salary-nya? Ada nggak gajinya Pak ketika kita sudah lulus? Digaji nggak? Kita dihonor nggak? Karena saya tidak. Guru penggerak tidak ada honornya. Justru saya memanfaatkan momen calon guru penggerak ini mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu itu tidak gratis. Saya beli pulsa sendiri. Saya mau ke Kerawang, mau kumpul dengan teman-teman, mengeluarkan biaya sendiri. Jadi tidak ada yang menggaji. Itu konsumsi segala macam yang kita danai, insya Allah itu ibadah kita niatkan. Itu sudah ada yang mengatur. Ilmu yang kita dapat luar biasa. Jadi teman-teman kita ini yang ada di CGP ini adalah manusia pilihan, Bro. Ya, betul. Dari sekabupaten Karawang yang ikut daftar cuma yang 5.000 Bang yang daftar ya waktu angkatan kita. Cuma 89 yang ikut lolos. Berarti kita ini oleh Allah manusia pilihan. Momen ini harus kita jadikan buat momentum yang lebih baik. Gitu. Kalau kita lihat, oh teman-teman tidak pada lolos, kita alhamdulillah cuma segelintir orang yang bisa lolos. Berarti secuil Allah itu sudah menakdirkan yang tadi itu kodat alam kodat zaman. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke. Sudah menaikkan derajatnya insya Allah. Siap, Pak Haji. Makanya kita ambil hikmahnya lah. Ini kan kita udah berkorban nih ya. Kalau menurut saya sih kalau pendidikan ini biasanya maaf ke S1, S2 berapa puluh juta sih. Nah ini di program guru penggerak kan kita nggak seperti itu. Tapi ilmunya ini dengan pengorbanan kita sebanding nggak? Kayaknya tidak sebanding. Tidak sebanding bahkan Tidak lebih luar sebanding, biasa lebih ya. luar biasa ilmu yang kita dapat. Baru Iya. keluar ini Bang belum apa-apa. Ya Padahal mungkin Dengan dapat. 9 bulan itu Bang. ya. Di pendidikan Ibaratnya formal seperti saja kita belum di dalam tentu. kandungan nutrisi asupan makanan Wow. sudah masuk. Wow. Kita 9 bulan. Lahir Makanya kita baru 5 bulan. Ya. Keempat bulannya kita oleh Allah dimasukkan ruh di dalam janin tersebut. Kemarin Nah, berarti ya, ruhnya. berarti kemarin. Berarti sekarang udah mulai gerak-gerak Makanya dikit. ini koneksi ilmu keilmuan di modul 1 2 sudah mulai kelihatan. Iya. Ruhnya Udah sudah hidup ya? masuk. Oke. Ruh CGP-nya gitu. Di PGP ini program guru penggerak sudah ada. Pokoknya Di 4 bulan itu enggak. sudah masuk. Ya, pokoknya enggak rugi lah. Selama 9 bulan kita dilahirkan, alhamdulillah nanti kita bisa ngomong, bisa berkomentar, Wow. merangkak berdiri. Itu mulai seperti siklus kehidupan manusia. Nah, kalau udah bicara materi ya, mungkin nanti ilmu yang sudah kita dapat juga ya, tidak akan menutup kemungkinan masing-masing ini bakal bisa berkreasi jauh luar biasa ya daripada orang-orang. Nah, ini juga akan memancing rezeki terhadap kita. Tapi tetap intinya bahwa bagi kita adalah ilmu ini kita dapat luar biasa dan mungkin tidak sebanding dengan pengorbanan dan pengeluaran yang kita Iya. keluarkan ya, bahkan Iya, ilmu pengeluaran kita ini. nggak ada apa-apanya Kita kalau dibandingkan kuliah. dengan ilmunya ya. Iya. Oke. Kita dapat. Ya mudah-mudahan nanti kita semua bisa mengembangkan diri kita masing-masing ya. Karena memang saya juga sudah pernah banyak merasakan ketika kita melakukan hal dengan ikhlas, dengan positif. Jelas. Ya, nanti juga semua akan kembali kepada kita. Apa yang kita tanam ya, nanti kita akan mengambil hikmah yang terbaik buat kita semua. Oke, teman-teman calon guru penggerak, kita kasih motivasi kepada teman-teman satu kata saja dari satu orang agar teman-teman bisa masuk ke dalam program guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Karawang. Ayo dari Bang Asmin itu sebenarnya. Satu kata aja. Keren. Keren. Luar biasa. Luar biasa. Motivasi Bu ya? Iya. Jujur pada diri sendiri. Wow. Ikut serta. Iya, siap. Nerima dan ikhlas. Nah ini berarti buktinya bener dia bukan bontot ya, bahasanya udah bahasa dewasa. Oke teman-teman, ketemu nanti kita di program guru penggerak angkatan ke-6. Saya Rida dan inilah CGP Utara. Yeay.